Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, dikatakan bahwa dosanya yang banyak telah diampuni karena ia telah berbuat kasih. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, orang melakukan dosa karena hatinya gelap, sehingga dia melakukan sesuatu yang keliru. Tetapi jika hati itu terang, entah agama apa saja, kalau orang itu hatinya terang, kita mempunyai keyakinan bahwa Roh Kudus ada di dalam hatinya. Dan Roh Kudus itulah yang menyinari hati orang itu sehingga dia bisa melakukan kasih. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan dengan mudah, karena dia berbuat kasih, dosanya sudah diampuni. Ya karena Roh Kudus sudah ada di dalam hati orang tersebut. Sedangkan kalau hatinya gelap, dia melakukan kekerasan, maka yang menguasai hati adalah setan. Maka tindakan kekerasan, tindakan yang semenang-menang, yang sewenang-wenang, bahkan merendahkan martabat manusia yang lain, maka di sana tampak kalau setan menguasai, maka dosa yang akan dia lakukan atau kesalahan. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih, itu yang terjadi sehingga Tuhan Yesus bisa merasakan dan mengalami bahwa Roh Kuduslah yang menuntun perempuan yang berdosa itu, yang telah melakukan dosa itu, melakukan kasih. Tuhan Yesus melihat bukan masa lalu orang itu, tetapi melihat perempuan itu dan masa depannya. Sedangkan kalau orang itu melakukan kekerasan, bukan melihat masa depan orang itu, tetapi melihat masa lalu orang itu, maka dia melakukan tindakan sewenang-wenang atau menindas orang. Karena dia melihat, misalnya, kalau orang itu mempunyai kacamata seperti orang Farisi yang mengundang Tuhan Yesus. Dia melihat masa lalu perempuan itu, penuh dengan dosa, penuh dengan itu, tetapi tidak pernah melihat masa depan perempuan itu. Sehingga dia bisa menuduh Yesus melakukan tindakan yang salah. Karena membiarkan perempuan itu untuk melakukan sesuatu kepada Yesus. Jadi kalau orang Farisi hanya melihat masa lalu perempuan itu, sehingga tindakannya dianggap tindakan yang keliru, bahkan dia menilai Tuhan Yesus pun keliru. Sedangkan Tuhan Yesus melihat perempuan itu saat itu yang dipenuhi dengan Roh Kudus untuk supaya melakukan sesuatu tindakan kasih, tindakan yang baik kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga melihat masa depan itu, maka dia bisa melihat, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dosanya sudah diampuni. Pergilah dengan selamat. Imanmu sudah menyelamatkan dikau. Berarti kalau Roh Kudus itu sudah ada di dalam hati orang itu, pertahankanlah, iman itu sudah menyelamatkan dia, maka dia akan bisa pergi dengan damai. Artinya kebaikan-kebaikan bisa dirasakan oleh orang-orang yang dekat dengan perempuan itu. Dia tidak akan melakukan dosa lagi. Karena Tuhan Yesus melihat Roh Kudus ada dalam hati orang tersebut. Nah, berkaca dari itu, kira-kira apa yang ada dalam hati kita masing-masing? Apakah Roh Kudus atau roh kegelapan? Kalau roh kegelapan, maka kita dengan mudah kita mengadili orang lain dan kita bisa menghukum dan menindak orang lain itu dengan keras. Bahkan merendahkan martabat orang itu, bahkan menghabisi nyawa orang itu. Karena melihat masa lalu orang itu adalah masa lalu yang kelam. Tetapi orang itu tidak akan melihat masa depan orang itu. Sedangkan kalau hati kita penuh dengan kasih, kita tidak dengan mudah mengadili orang lain. Tetapi dengan mudah kita berusaha untuk mengampuni orang lain, mengasihi orang lain, memberikan, memperhatikan orang lain itu, dan membiarkan orang lain itu bertumbuh, berkembang, supaya orang lain itu juga berjumpa dengan Allah yang kita imani pula, sehingga orang itu bisa merasakan damai. Dan kalau damai dirasakan dan kenyamanan juga dirasakan, orang itu juga dengan mudah membagikan damai kepada orang lain. Tapi kalau orang itu penuh dengan kegelapan dan orang itu menindas orang itu, dan kalau orang itu juga akhirnya merasa mempunyai dendam dengan orang itu, dia akan membagikan dendam itu kepada orang lain pula. Nah, maka Tuhan Yesus mengajak kepada kita, mari kita bersama-sama supaya kita juga mempunyai kasih. Karena identitas kasih adalah Roh berkarya di dalam hati kita,
Maka kalau kita orang Kristiani tidak mempunyai kasih, maka roh siapa yang ada dalam hati kita? Nah, seharusnya hati kita penuhi dengan Roh Kudus, supaya tindakan kasih itu menjadi identitas orang-orang Kristiani, termasuk kita sendiri, supaya orang bisa merasakan damai sejahtera. Maka Tuhan Yesus kembali mengatakan kepada kita, apakah iman kita sungguh-sungguh sudah menyelamatkan diri kita? Maka kalau iya, maka kita bisa pergi dengan selamat. Dan dosa kita pun juga diampuni oleh Tuhan. Selamat merenungkan. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kepada kami wahana di mana Roh Kudus-Mu berkarya. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, apa yang kami doakan adalah demi kebaikan sesama. Maka kami mohon, utuslah diri kami supaya kami mampu untuk bisa melakukan yang terindah, yakni kasih bisa ditemukan oleh banyak orang di dunia ini, sehingga kami bisa menjadi pewarta damai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Secara khusus kami juga mohon penyertaan-Mu bagi seorang anak yang akan melaksanakan tes CPNS. Semoga Engkau memberikan kelancaran dan mendapatkan hasil yang terbaik, sehingga Engkau berkarya di dalam diri anak itu, sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang terindah dalam kehidupannya, yakni juga mewartakan damai di dalam tempat di mana Engkau mengutusnya. Ya, khusus kami juga mau menyerahkan saudara kami Yohanes Jonedi Widakdo yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Semoga Engkau memberikan yang terbaik kepadanya, dan semoga keluarga yang ditinggalkannya pun juga bisa merasakan damai, ketenangan, dan rasa tatak atau ikhlas untuk melepas saudara kami yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Semoga dalam kehidupan sehari-hari kami pun juga bisa melakukan yang terbaik dan terindah. Kami juga mau mengungkapkan doa-doa ujub pribadi kami kepadamu. Itulah doa yang kami ungkapkan kepadamu ya Allah. Kami percaya bahwa Engkau akan mengabulkan semuanya itu dengan pengasihan Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin.